Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita? Nah, seperti minggu lalu, kali ini aku akan spoiler series Miss Marvel episode keempat. Buat yang penasaran dengan ceritanya, langsung nonton aja di Disney Plus Hotstar setiap hari Rabu. Buat yang penasaran dan mau dengerin konten ini, tanggung akibat kena spoiler, karena sudah pasti si konten ini adalah ringkasan cerita Miss Marvel episode keempat. Nah, bagi yang belum nonton episode ke-1, 2, dan 3, bisa langsung dicek di playlist Miss Marvel kita nih untuk dengerin spoilernya. Nah, sebelum kita mulai cerita, jika kalian suka dengan konten channel Ancak Koha, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. And cukup sekian, langsung aja kita mulai ceritanya. Di episode ini diawali dengan keberangkatan Kamala dan ibunya ke Karachi, Pakistan, menggunakan pesawat. Yang mana agak lucu nih, mereka duduk terpisah dan saling berdebat kecil sepanjang perjalanan mengenai kekacauan yang Kamala buat di pernikahan kakaknya kemarin. Dan karena desakan naninya untuk datang ke Pakistan, jadi mereka harus berdamai sementara waktu di depan naninya nanti. Sementara itu, Kamala mengirim pesan teks nih kepada Nakia mengenai kejadian malam kemarin itu. Nah, setibanya di Bandara Karachi, mereka telah dijemput nih oleh Nani dan sepupunya Kamala yang bernama Zainab dan Owais. Mereka pun peluk-peluk kangen dulu nih sebelum ke rumahnya Nani. Setelah itu, mereka pun menuju rumah Nani dengan mobil. Dan sesampainya di sana, Magnum, si anjing besar, telah menunggu mereka dan mereka pun masuk ke rumah Nani yang begitu besar. Di sini Kamala salah masuk kamar nih. Ternyata ia masuk ke ruangan Naninya yang berisi gambar-gambar lukisan Nani tentang masa pemisahan India dan Pakistan yang masih terekam dalam ingatannya. Nani juga memperlihatkan foto Nani waktu kecil bersama ayahnya dan juga memperlihatkan lukisan Aisyah, yaitu mamanya Nani. Dalam hal lain, nenek buyutnya Kamala. Kemudian Kamala mengambil gelang nih dalam tasnya dan bertanya perihal gelang itu. Nani mengatakan saat gelangnya terakhir dipakai, nyawa Nani terselamatkan, yaitu di malam musim panas. Pada masa pemisahan India dan Pakistan, Nani terpisah dengan ayahnya. Dan jejak bintang muncul menuntun Nani naik ke kereta bertemu ayahnya. Dan Kamala memastikan apakah kereta itu kereta yang sama yang muncul dalam penglihatan Kamala. Dan Nani ya menjawab ya. Gelang itu ingin bilang sesuatu pada Kamala, tetapi Nani nggak tahu apa itu. Tapi Nani tahu Kamala harus bersama Nani nih di sini untuk tahu jawabannya. Dan tentu itu membuat Kamala sedikit kesal dan semakin bingung. Karena dia tidak tahu harus apa dan banyak banget nih hal yang harus ia pahami. Jadi pusing deh kan Kamalanya. Untung Naninya selalu semangatin dia nih. Kemudian scene beralih nih ke Kamala yang dibangunin sepupunya dari mimpi buruknya. Pagi itu ia dan keluarganya pergi menghadiri suatu acara. Kamala memakai celana jeans nih dan tidak ada yang bilang kalau celana jeans dilarang di sana. Sehingga mereka semua pun dapat tempat di luar nih yang panasnya bukan main, sampai keringetan deh tuh si Kamala. Setelah dari acara itu, mereka pun jalan-jalan nih di pasar. Pasarnya mirip kayak Tanah Abang gitu, segala hal ada dijual di sana. Dan setelah bosan keliling, Kamala meminta sepupunya nih untuk menemaninya ke stasiun. Tapi sepupunya menolak, jadilah dia jalan-jalan sendiri nanya-nanya arah ke stasiun. Singkat waktu, akhirnya Kamala tiba nih di stasiun. Ia pun melihat-lihat coretan di dinding. Namun tiba-tiba ada tombak besi nih datang nancep di dinding. Ternyata ada bangsa jin yang menyadari kehadiran Nur di sana dan mencoba menyerang Kamala.
Di tengah adu serangan itu, mereka juga bercakap-cakap nih, adu cemoohan, dan saling bertanya siapa mereka. Pria muda itu pun menyadari kalau Kamala memakai gelang Aisyah, dan menyadari bahwa Kamala bukan dari clandestine. Pria itu pun mengajaknya nih ke tempat persembunyiannya yang bernama Red Daggers, dan bertemu dengan paman yang bernama Walid. Paman itu ternyata sangat mengenal Aisyah, dan berniat akan menceritakan dan membahas banyak hal dengan Kamala ketika Kamala siap. Mereka pun makan siang dulu nih, dan masih aja saling ejek. Paman Walid menjelaskan bahwa mereka dari Red Daggers. Red Daggers ada untuk melindungi orang-orang dari ancaman gaib. Terus Kamala nyaut nih, maksudnya jin? Paman Walid pun menjawab kalau clandestine berbeda dengan jin yang ada di buku agama. Lalu Paman Walid pun memperlihatkan sesuatu nih. Clandestine dan Aisyah berasal dari alam yang berbeda. Dunia mereka dipisahkan oleh tirai nur yang merupakan sumber energi kedua alam itu, termasuk gelang Kamala nih yang memiliki kekuatan nur. Jika Clandestine mendapatkan gelang itu dan dua dunia itu bercampur, maka tidak akan ada yang tersisa. Untuk itu, gelang itu harus dijaga dan tidak boleh jatuh ke tangan Clandestine. Kemudian, Paman Walid yang melihat tulisan di gelang itu memberitahu bahwa arti tulisan itu adalah yang kau cari akan mencarimu. Kemudian scene beralih nih ke penjaranya Diodisi yang sedang membawa para anggota jin clandestine yang telah ditangkap di acara nikahan kakaknya Kamala kemarin. Para anggota clandestine ini mencoba kabur dan lepas dari para agen Diodisi. Namun ketika mereka kabur, ibunya Kamran meninggalkan Kamran di sana karena kemarin Kamran telah membantu Kamala dan mengkhianati keluarganya. Clandestine pun kabur untuk mengambil gelang Kamala dan meninggalkan Kamran sendirian di Diodisi. Duh, kasihan banget tuh. Kembali nih ke Karachi. Kamala udah sampai nih di rumah Nani dan cakap-cakap dikit sama Nani tentang identitas dan jati diri Nani. Tiba-tiba ada pesan masuk dari pria Red Daggers yang tadi siang. Pria itu ngajak nongkrong, makan-makan sambil nyanyi-nyanyi gitu sama teman-temannya. Oh baby, teri marzi nahi chalni. Oh baby, oh baby. Sementara itu di rumah Nani, ibunya Kamala sedang sibuk beres-beres. Kemudian saling curhat nih, ibu menawarkan Nani untuk tinggal di Amerika. Tapi Nani tetap mau di Pakistan. Kemudian ibu juga mengeluhkan bagaimana ia dijauhkan para tetangga karena Nani dengan teori anehnya suka bercerita khayalan yang tak masuk akal. Nani pun memberitahu kalau Nani seperti itu karena mau memberitahu semuanya kepada ibunya Kamala ini. Namun ibu gak butuh cerita-cerita aneh. Yang ibu butuh adalah Nani sebagai mamanya. Keesokan harinya, scene beralih nih ke Kamala yang mencoba kekuatan gelangnya di Red Daggers. Paman Walid percaya bahwa genetik Kamala bisa jadi jawaban kenapa ia bisa membentuk Nur. Jiwa kemanusiaannya menghubungkannya dengan materi dunia Nur, sehingga membuat kemampuan yang unik. Dan kemudian dia diberi zirah yang kayak rompi jaket gitu warna hijau. Waktu nyoba-nyoba jaket, tiba-tiba sekelompok clandestine minus Kamran datang nih dari atap dan menyerang mereka bertiga. Paman Walid pun menyuruh pria Red Daggers itu untuk membawa dan mengamankan Kamala. Pertarungan dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung nih hingga ke daerah pasar. Pasar pun tampak luluh lantah akibat kejar-kejaran bentor dan truk yang mereka curi. Sampai pada akhirnya Paman Walid mengorbankan dirinya untuk mengalihkan kejaran clandestine, dan tak disangka Paman Walid pun kalah terbunuh. Namun Kamala harus tetap berlari nih dan sembunyi dari clandestine hingga ia terjebak di jalan buntu dan memutuskan untuk melawan clandestine. 2 lawan 3 nih ceritanya.
Di tengah pertarungan tak sengaja nih, gelang Kamala tertancap pedang dari clandestine dan itu membuat Kamala terlempar ke zaman pemisahan India dan Pakistan di stasiun Karachi. Dan di tengah kebingungan itu episode 4 pun berakhir. Duh, greget banget deh. Bakalan kayak mana ya ceritanya di episode kelima nanti? Gimana cara Kamala balik ke zamannya? Akankah ia bertemu Aisyah nantinya di sana? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lupa nantikan cerita lanjutannya di Sabtu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!